Shalom, Shalom. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini Minggu Palmarum, marilah kita sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing sebelum kita masuk ke dalam acara kebaktian kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 581 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kudus dan benar, Engkaulah perlindungan kami senantiasa. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami dan kami bersedih. Karena itu,
Kini keluarga kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Ampunilah dosa kami dan dosa teman kami. Janganlah membalaskan kepada kami perbuatan kami yang kurang, tetapi kasih-Mu lah yang mengatasinya. Tuhanlah pelindung kami, dan kami yakin hanya Padamu. Kami memohon kiranya Tuhan melenyapkan virus corona dari muka bumi ini dan meluputkan kami dari derita dan sengsara ini, agar kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku HKBP nomor 712 ayat 2. Marilah kita mendengar hukum Tuhan dalam Minggu Palmarum ini. Hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 2. Tidak ada satu Tuhan yang setara denganmu, yang memberikan kehidupan bagi seluruh umatmu. Nyawamu telah Kau berikan, menyelamatkan jiwaku, dan memberikanku warisan harta kerajaanmu. Refleksi dan pengampunan dosa. Sampai saat ini kita belum dimungkinkan beribadah minggu di gereja karena pandemi virus corona masih mengancam di sekeliling kita. Biarlah kita tidak mempersoalkan apa dan bagaimana itu telah terjadi, tetapi satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa Tuhan mampu mengatasi itu. Hendaklah kita bersatu bersujud di hadapannya
berdoa dan berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihannya. Marilah kita menaati himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja kita. Janganlah kita terlalu ketakutan dan panik, sehingga kekebalan tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Marilah semakin giat membersihkan tubuh kita, juga membersihkan rumah kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya 26 ayat 20, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Dengan demikian, serahkanlah dirimu kepada Tuhan kita, sehingga penderitaan ini akan dilenyapkannya dari sekeliling kita." Dampak yang akan terjadi karena virus corona dapat mendatangkan berbagai kemelut dalam hidup kita. Kekhawatiran kesehatan kita, perekonomian keluarga. Kita juga resah atas perilaku orang-orang di sekeliling kita yang selalu melakukan yang tidak baik dan tidak mau melakukan kasih terhadap sesamanya demi kepentingan dirinya sendiri. Marilah kita teguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan Allah kita selalu mau menjaga dan melindungi kita. Dia akan mendengarkan doa kita kepadanya. Kita menyanyikan nyanyian HKBP nomor 806 ayat 2. Tuhan memberi mata hidupku, Tuhan menjagamu, Tuhan mendengarkan doamu, Tuhan besertamu, Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau yang mempunyai langit dan bumi beserta isinya, tangan-Mu yang menciptakannya, dan Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi kami, bagi semuanya. Kami berkumpul di sini dan memohon kepadamu, ampunilah dosa kami dan juga dosa teman kami. Janganlah membalaskan perbuatan kami yang kurang kepada kami. Kiranya kasih-Mu yang mengatasi segenap kehidupan kami. Kami memohon dari segenap hati, tunjukkanlah jalan untuk mengakhiri pandemi virus corona dari sekeliling kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka yang teguh mencari vaksin untuk memusnahkan virus corona.
Kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu, agar kami tahu mengucapkan terima kasih dan memuji nama-Mu yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Walau berat beban hidupku, Tuhan menolongku. Walau gelap jalan hidupku, Tuhan besertaku. Tuhan menjagamu waktu senang maupun sesat. Tuhan bersamamu. Tuhan menjagaku. Janji Tuhan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 194 ayat 1 dan 3. Tanpa anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, aku sesat. Karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, ku ke surga. Kiranya hatiku setia padamu, ya Tuhanku. Bersamamu Tuhan, aku bahagia selamanya. Marilah kita membaca epistel pada ibadah minggu ini, tertulis dalam kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Kita baca secara responsorial. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan Allah berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Sukarame, Minggu 5 April 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita saat ini adalah Minggu Palmarum, yang artinya mare-mare atau 5 hari sebelum hari kematian Tuhan Yesus. Yang kedua, sehubungan dengan situasi akhir-akhir ini, maka untuk sementara warta jemaat atau tikting tidak dapat kita cetak seperti mana biasanya. Dan begitu juga kami majelis menghimbau kepada semua anggota jemaat yang belum melaporkan persembahan ibadah Minggu Judika 29 Maret 2020 yang lalu untuk dapat menyampaikan melalui grup WA masing-masing supaya dapat diketahui oleh majelis jemaat di WA-nya. Yang ketiga, acara ibadah malam pasien yang biasanya dilaksanakan di gereja akan kita laksanakan di rumah masing-masing mulai Senin 6 April sampai dengan Kamis 9 April 2020. Dan dalam hal ini HKBP Sukarame akan mencetak acara malam pasien 4 malam untuk jemaat yang tidak memiliki HP Android dan men-share acara malam pasien 4 untuk jemaat yang memiliki HP Android. Keempat, ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus dan Paskah pertama pada hari Jumat 10 April dan kebangkitan Tuhan Yesus Minggu 12 April 2020 serta Paskah kedua, peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang biasanya dilakukan di gereja akan kita laksanakan di rumah kita masing-masing. HKBP Sukarame akan mencetak semua acara untuk jemaat yang tidak memiliki HP Android dan juga men-share acara untuk jemaat yang memiliki HP Android. Sehubungan dengan itu, kami majelis jemaat menghimbau supaya semua kita anggota jemaat HKBP Sukarame melaksanakan ibadah tersebut dengan mempergunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh majelis jemaat HKBP Sukarame. Atas perhatiannya, majelis jemaat mengucapkan terima kasih. Poin yang kelima, persembahan ibadah minggu mulai dari Minggu Judika hingga minggu seterusnya, persembahan bulanan,
persembahan ucapan syukur, dan lain-lain disampaikan ke gereja melalui persembahan amplop atau seperti biasa di acara Natal keluarga dan ibadah pergantian tahun, atau dapat dikirim kepada siswa WIK masing-masing melalui WA atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarame yang disertai dengan keterangan. Poin yang ke-6, dimohon kepada semua anggota jemaat mempersiapkan amplop masing-masing guna mengurai intensitas pertemuan dan memutus penyebaran virus corona COVID-19. Poin yang ke-7, dimohon kepada semua anggota keluarga majelis, jemaat dan jemaat HKBP Sukarame untuk tetap mematuhi himbauan pemerintah dan pimpinan gereja HKBP tetap tinggal di rumah hingga situasi aman, sehingga dapat memutuskan penyebaran dari bahaya virus corona COVID-19. Doa kami, kita sehat selalu dan pandemi COVID-19 dijauhkan dari kita semua. Demikian warga jemaat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita memasuki Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare, diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Beginilah firman-Nya, mari kita simak bersama-sama. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu.
Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu kita adalah Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare, yaitu 5 hari terakhir kita merenungkan penderitaan Tuhan Yesus sebelum ia mati di kayu salib. Hari di mana pertama kalinya peringatan akan kematiannya di Jumat Agung yang akan datang akan kita peringati tidak di gereja, tetapi untuk tahun ini kita akan memperingati Jumat Agung di tempat atau di rumah kita masing-masing. Termasuk peringatan buah-buah ijuk dan juga Paskah, semuanya karena situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan kita mengadakan memperingatinya di rumah dan di tempat kita masing-masing. Di satu sisi kita sudah berada hampir lebih kurang 2 minggu di rumah, dan banyak dari kita, terlebih anak-anak kita mungkin, yang sudah jenuh walau beragam aktivitas yang telah mereka lakukan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah. Bagi yang bersekolah, lelah mereka mengerjakan tugas-tugas yang luar biasa banyaknya yang telah diberikan oleh bapak dan ibu guru mereka. Bahkan kita orang tua pun ada yang coba-coba untuk keluar rumah mencari angin hanya karena ingin melepaskan kejenuhan di rumah. Walaupun tidak dapat dipungkiri, dari satu sisi semakin banyak bertumbuhnya kreativitas, semakin lincah berpikir dan bergerak, berolahraga, berkebun, bernyanyi, dan bermusik, agar hari-hari berjalan cepat supaya kita tidak jenuh dan bosan. Di tengah suasana yang sangat mencekam, mengkhawatirkan, membuat kita was-was bahkan panik, berapa lagi jumlah korban, bilangan jiwa yang akan meninggalkan kita karena virus corona ini, keadaan ekonomi yang semakin memburuk, hubungan sosial yang semakin kaku karena harus mematuhi social distancing, menjaga jarak fisik. Kita juga diajak untuk mengingat peristiwa Yesus yang dimuliakan oleh orang banyak di saat ia memasuki kota Yerusalem, yaitu saat di mana Yesus secara terang-terangan memperlihatkan, menunjukkan dirinya di tengah-tengah orang banyak yang sudah berkumpul untuk merayakan Paskah pada saat itu. Paskah yaitu memperingati peristiwa kebebasan nenek moyang mereka dari tawanan bangsa Mesir. Kedatangan orang banyak dari Yerusalem dan sekitarnya dan dari semua negeri, terkhusus bagi para penyembah yang sungguh-sungguh. Mereka datang lebih awal supaya dapat mengikuti upacara penyucian untuk melayakkan mengikuti ibadah Paskah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berita tentang kedatangan Yesus itu sangat kuat mempengaruhi hati mereka, bahkan membangkitkan sukacita mereka dengan harapan bahwa munculnya Mesias seakan bisa semakin dekat dan pasti. Orang banyak itu mengambil daun palem, yaitu daun yang biasa digunakan terutama oleh orang-orang miskin untuk merayakan pesta sukacita dalam menyambut orang-orang yang dihormati. Orang banyak datang kepada Yesus bukan dengan membawa segudang keluhannya, bukan dengan segudang kecemasan atau penderitaannya, tetapi mereka menghampiri Yesus dengan
dengan pujian dan sorak-sorai. Dengan seruannya mereka katakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana berarti keselamatan. Bersama Yesus orang banyak merasakan mendapatkan keselamatan dan kemerdekaannya. Kedatangan Yesus yang sungguh dalam kesederhanaan dan kesahajaan, yaitu hanya mempergunakan menaiki seekor keledai muda dan disambut dengan sukacita dan sorak-sorai, seakan-akan bertolak belakang, di mana jika kita membaca dalam Yohanes pasal 10 ayat 22 hingga 39, Yesus ditolak orang-orang Yahudi dan mereka hendak melempari Yesus dengan batu untuk membunuhnya. Bahkan mereka tidak jera-jeranya terus berbuat jahat. Begitu Yesus luput dari masuk jahat orang-orang Yahudi, mereka terus mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Yesus tidak terperangkap dalam suasana begitu, namun terus melanjutkan perjalanannya, pergi ke seberang sungai Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Ia menyingkir sembunyi dari orang banyak, terutama dari incaran orang-orang Farisi, dan di situ dia tinggal. Yesus tidak pernah pantang menyerah, bahkan semakin melakukan banyak perkara, di antaranya melakukan mujizat yang besar, membangkitkan Lazarus yang luar biasa dahsyat, yang belum pernah dilihat orang banyak, sehingga membuat orang-orang Farisi, imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama semakin marah, dan semakin bulatlah tekadnya untuk membuat rencana jahat, yaitu membunuh Yesus. Ternyata kemarahan orang-orang Farisi dan imam-imam itu bukan hanya kepada Yesus, tetapi lebih dari itu, mereka juga sepakat untuk membunuh Lazarus guna menghilangkan bukti mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus, supaya orang banyak tidak percaya kepadanya. Bahkan di tengah-tengah kehidupan yang terancam, Yesus tetap maju melangkah menemui orang-orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, beragam upaya biasanya dilakukan di tengah-tengah negara ataupun di kota kita untuk menyambut orang penting. Kalau misalnya datang pejabat ke gereja kita ini, pasti ada panitia penyambutan dan dibuat pengalungan bunga untuk menghormati seseorang yang terhormat, terpandang datang menjumpai jemaat kita. Begitu juga dengan di negara kita ini. Kalau datang misalnya presiden, menteri, bupati, gubernur, petinggi-petinggi negara lainnya, pasti begitu luar biasanya sambutan. Begitu juga sambutan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang banyak ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Kita sudah tahu tujuan utamanya adalah bagaimana menyenangkan dan membuat sukacita Yesus yang datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di tengah-tengah kehidupan ini sama halnya jika seorang yang datang yang begitu penting ke rumah kita, tentu berbagai upaya yang kita lakukan agar yang datang itu betah dan menimbulkan kesan simpati sehingga hubungan semakin lekat. Tentu penyambutan seperti itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pada saat ini, saat merebaknya COVID atau Corona di tengah-tengah negara kita, bahkan di dunia ini. Bagaimana mungkin kita mau menyambut di dalam situasi seperti ini?
Dikatakan oleh BNP keadaan negara kita gawat darurat. Itu sebabnya informasi yang kita terima bahwa kondisi ini diperpanjang sampai tanggal 29 Mei ini. Bayangkan saja 3 bulan lamanya berbagai aktivitas kita terganggu. Apakah di tengah-tengah suasana yang sedemikian memprihatinkan ini, kita tetap dapat bersukacita menyambut Yesus di dalam hati kita, di dalam perjalanan keseharian kita saat ini? Tentu jawaban yang pasti adalah iya. Karena dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak hanya perkara COVID-19 yang akan dapat kita atasi, tetapi bahkan lebih berat lagi penderitaan yang kita akan hadapi kelak. Sebagaimana penderitaan Yesus, yaitu memikul salib, menanggung dosa-dosa kita. Ia menjadi perdamaian antara dirinya dengan dunia ini, agar kita, manusia yang telah berdosa, dapat hidup. Bukan hanya hidup, tetapi selamat dan memiliki kehidupan yang kekal. Hanya lewat anugerah kasih-Nya dengan mati di kayu salib, itulah yang membuat kita tetap dapat bersukacita seberat apapun penderitaan, sebagaimana dampak daripada virus corona yang kita hadapi saat ini. Di saat ada kedamaian karena orang yang menyambut Tuhan senantiasa memuji dan bersukacita di dalam Dia, di suasana seperti ini pun maka kita sanggup menguasai diri, mengendalikan pikiran untuk tetap bekerja di dalam rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah sambil menyerukan Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu Palmarum untuk kita yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami dikuatkan, kami dimampukan, sebagaimana pengalaman bangsa Israel yang berada di Yerusalem. Di dalam penderitaan sekalipun, mereka mampu bersukacita ketika Yesus datang. Dan saat ini juga di dalam penderitaan kami oleh karena corona, Yesus datang. Dan kami menyambut di dalam sukacita, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kedatangan Yesus membawa kehidupan, keselamatan. Kedatangan Yesus membawa kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Biarlah kiranya kami semua jemaat-Mu yang berada di rumah dikuatkan. Bahkan mampu kami Tuhan menyambut kehadiran Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai pemerintah kami yang telah bersusah payah mengatasi corona yang melanda di dunia ini, khususnya di negara kami. Dan juga para medis Tuhan, kiranya Tuhan beserta dengan mereka. Lindungi mereka ketika mereka menjalankan tugas mereka. Dan berkati keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 449.
ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan Allah kita yang Maha Kasih, karena Dia hadir dalam ibadah minggu ini melalui firman-Nya yang telah kita dengarkan. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Kiranya rasa takut kita pun segera sirna, yakin dan percayalah, Dia akan bersama-sama dengan kita. Dia akan bertindak atas musuh-musuh kita. Dia akan memberi kesembuhan pada tubuh kita. Karena itu, berserulah Hosiana. Kami puji dan muliakan nama-Mu, ya Allah Tuhan kami. Engkau telah melawat kami melalui firman-Mu yang kudus. Allah itu dahsyat. Dialah yang mempunyai langit dan bumi. Dia mau menyembuhkan segala penyakit yang kita derita. Dia mau melenyapkan segala musuh-musuh kita. Kematian pun dapat Ia kalahkan. Ya, sungguh benar, Yesus telah membangunkan Lazarus dari kematian. Oleh sebab itu, berharaplah akan kasih-Nya selamanya. Berilah aku
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua, ku serahkan padamu, kudus nama-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian.